orang yang sudah dinamakan dia dengan nama orang zahid, maka sanya telah dinamakan dia dengan 1000 nama kepujian. Ketahui olehmu bahwasanya orang yang sudah dinamakan dia dengan nama orang zahid, maka sanya telah dinamakan dia dengan 1000 nama kebaikan. Arti 1000 nama kebaikan, kamu dapat kebaikan-kebaikan tumbak goknyan. Orang apabila kamu sifat dengan sifat zuhud, zahid, karena telah melewati godaan-godaan, tantangan-tantangan dalam berbuat ibadah yang bersifat dunia idealika ilaih. Nyan apabila karena sifat zahid juga, maka orangnya akan mempunyai segala macam sifat-sifat kepujian yang lain. Atau hidih kesimpulan zuhud, hidih hana mukuman ati kepada urusan dunia. Kan hanjit le harta. Menyo kekayaan Nabi Sulaiman lempah berat kaya ke. Tapi pukul gaknya hana zahid ke. Cukup berat zuhud ke. Ya, begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah ditekalan. Engkau le yang kaya-kaya sahabat Rasulullah. Apakah mereka itu tidak zuhud? Cukup zuhud ke. Kan hanjit kaya. Bentuk ada kan zuhud. Hanjit na sapuna tekanyan makna haji. Hanam kuman ati. Nangan hana santut. Nangan hana sama. Karena itu nampaklah mati katanya dalam perasaan katanya titipan Tuhan. Nikmat yang dipersinggah oleh Allah Ta'ala bak katanya. Putra yang kumati dekat dengan putra yang ngejuk oleh Allah Ta'ala. Jadi sama dengan apabila sidra urung karena sifat zuhud bak goknyan, nyo akan berdatangan sifat-sifat terpuji yang lain. Goknyan akan memiliki sifat-sifat terpuji yang lain. Hai di saat goknyan hana cinta li kepada dunia. Ataupun di saat goknyan hanam kuma ati kepada dunia, nyo kan akan truk sifat wara, akan mudah datang sifat ikhlas. Tekedigijau hanalim kuma ati pakan, karena memang funkan cik memang hanam kuma ati ke mudahnya sifatnya. Akan timo sifat tawadhu. Nyen karena pakan, karena bunona sifat zahid goknyan kepada Allah Taala terhadap perkara-perkara dunia. Lagi yang kali kesampaikan dilikat aju dalam tantangan yang berbentuk dunia. Ada hidih dunia, makhluk, syaitan, nafsu, nyempuk macam. Ini adalah godaan. Sehingga apabila gehalangi lewati tantangan rintangan tersebut, dia itu salah satunya mempunyai sifat zahid, maka akan berdatangan sifat-sifat yang lain. Nyanban ke bagah. Sifat yang lain kan le kan? Sifat tawadhu juga termasuk. Hanam kuma ate ke, yaitu sehingga timbul sifat wara, sifat ikhlas, hana hubbud dunia, hana timbul sifat dengki, takabur dan sebagainya. Dan adalah engkau itu daripada orang yang meninggalkan lagi orang yang memutuskan kepada Allah. Tanya bahawa tanya jitlah ke urung yang hanali mukumat dengan urusan yang namanya duniawi. Bukan dia itu tidak berkecimpung dalam urusan dunia. Apabila dituntut oleh keadaan goknyan untuk berkecimpung dalam urusan dunia, goknyan berkecimpung dalam urusan dunia. Tetapi ate hanam kumat hinan. Walaupun tubuh goknyan disibuki oleh urusan dunia. Goknyan ate gemukumat kepada Allah Ta'ala ipan. Hanya goknyan dapat meninggalkan lagi orang memutuskan. Goknyan keputus ke. Itulah kepada Allah. Yaitu ahlul insi gegana, yakni berjinak-jinak dan khidam ataupun khadam bagi Tuhan sekalian alam. Dan khadam bagi Tuhan sekalian alam. Yang kejut tak tubuh je sibuk dalam urusan duniawi, namun hati sunyi kepada Allah Taala. Yang karena punya sifat zuhud bunuh, sifat zahid bunuh. Yang kejut tanya hanjit dan nilai urunyo. Manusia yang tak kalai tanya sibuk dalam urusan duniawi, padahal goknyan kadang-kadang hati goknyan sibuk dalam urusan ukhrawi. Boleh jadi ya. Tapi ada yang hendak depu hati manusia. Padahal goknyan sirauru yang saleh di hadapan Allah Taala. Takkanlah sagai. Goknyan sansang sibuk ba urusan dunia. Tapi kalau nente karena nyo perkara hati hanam kumat ba hati. Karena kan hana sabuh larangan dalam agama. Getanya sibuk ngurusan dunia, tapi tanya hanam kumat hati ngurusan dunia nyan. Kamu ji? Lagi maka adalah mereka itu seperti kata yang berkata. Nekun dalam suatu ungkapan, suatu ucapan yang sangat indah, putra nekun.
telah membimbangkan kaum dengan dunia dengan dunia mereka, dan satu kaum bersunyi mereka itu bagi maulahum. Ya. Jadi makna berbimbangnya lalu di saat manusia lalu-lalu dengan urusan dunia mereka itu, sibuk dengan urusan dunia mereka itu, ada satu kaum yang sibuk mereka itu dengan bersunyi-sunyi mendekatkan diri kepada maulahum. Maulahum Tuhan mereka. Di saat mereka sibuk dengan urusan dunia, nah sekelompok manusia yang bersunyi diri mereka, yang sibuk ke mereka itu dengan Allah Ta'ala, Maula Tuhan. Lagi kita tanya karena ataupun manusia-manusia yang lain yang taat beribadah dikala manusia terlelap. Di saat manusia-manusia terlelap, mereka itu bangun tengah malam dekat kepada Allah Ta'ala. Yang menanti di saat manusia sibuk dengan urusan dunia, tapi mereka itu dekat dengan Tuhan mereka. Yang kerja itanya kan, di saat manusia akan sibuk, itanya pipet sibuk sih. Ngen tu sibuk ngurusan dunia, baik dia sibuk. Awak teh perlu sibuk, saya kata sibuk roh. Tapi Yohana, itu selesaikan urusan roh yang perlu putra. Nyokan kagok gabuk, itanya pi gabuk, kagok sibuk, itanya pi sibuk, kagok lalu, itanya pi lalu. Nya kebah nampu pubut. Padahal yang pahala yang perlu pubut. Itanya mentang rusak di hadapan Allah. Tanya mentang putar tu, tanya mentang diktat amal, kan perlu untuk tak benahi diri katanya. Untuk tak pejroh, tak pegat diri katanya. Maka jalilah hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala. Dekatkan kepada Allah Ta'ala. Nyokan ada satu kaum yang bersunyi mereka itu bagi maulahum, maula Tuhan. Maka lazimlah mereka itu dengan pintu mardhatih, yaitu mereka itu mulazamah dengan pintu keridhaan Allah. Mereka itu mencari keridhaan Allah di dalam setiap segi, di dalam setiap keadaan. Artinya mulazamah. Hai makna lazim mulazamah, membiasakan diri mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan keridhaan Allah. Dan daripada segala manusia diighnahum, ighna kaya. Sedangkan mereka itu dengan manusia hanam kuman ate. Kaya mereka itu. Kan hanya kebutuhkan manusia, ate perle kebutuhkan. Perle ge amutang, perle ge lake bantuan. Tetapi dia dengan manusia hanya urusan dia. Ate ka perle sagai. Nyamban, nyo keun ighna kaya daripada manusia. Gonya ge sibuk dro ge putra yang ge perle ge uruh sagai. Hubungan dro dengan Allah Ta'ala kabeh. Adapun dengan manusia baik si hubungan, tetapi dikayakan. Hana terlalu mukumat had. Karena takalen apabila mukumat had hati kepada manusia biasa je ujung je kecewa. Tapi kibansi biasa mantang kan hana membutuhkan pertolongan manusia karena tengok hana mungkin udip kerau tadi. Apabila menyebut mereka itu dengan yang telah melakukan mereka itu telah hancur hati dan menyela-nyelakan dia oleh buka ataupun baka ngan ke kan ngan qaf hanya baka menangis, menyebaka yang kekal mana kena pegah apabila menyebutnya ingat akan sebut pegah jik takkan sebut ino pegah tapi sebut ino mesti ingat. Apabila mengingat mereka itu dengan yang telah melakukan mereka itu maka hancur hatinya, hati maksudnya, dan menyela-nyelakan dia oleh bukahum, oleh menangis mereka itu. Apabila diingat kepada kesalahan-kesalahan, diingat kepada kekurangan-kekurangan, diingat kepada dosa-dosa, maka hancur hati mereka itu di hadapan Allah. Dan mereka itu akan bercucuran air matanya, makna bukahum menangis, mereka itu akan menangis. Nyukunya mereka itu setiap sepanjang masa kehidupan mereka itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mengingat kesalahan-kesalahan sehingga hancur hati mereka dan keluar air mata mereka. Nyuk lagi yang cara kehidupan orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala bunuh. Meratakan mereka itu di dalam malam akan akdahum tumet selalu meratakan gepedang malam ibadah menghadap Allah Ta'ala. Nyamban sama dengan goknya apabila uro perle diselesaikan urusan umat, urusan manusia. Di saat malam gelap mencekam, mereka itu dekat dengan Tuhan mereka itu. Kan hanya istirahat lebih sekedar istirahat. Selebihnya ibadat kepada Allah Ta'ala. Meratakan mereka itu di dalam malam akan akdahum. Angka gebeda ibadat
menghadap Allah di saat malam, sembahyang sunat sebanyak-banyaknya ataupun zikir sebanyak-banyaknya. Mereka itu selalu memanggil-manggil Tuhan di saat malam, di saat manusia terlelap dalam tidur mereka. Dan tilik Tuhan Al-Muhaimin itu biri'ahum. Artinya mereka itu selalu mengharap rahmat yang turun daripada Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala itu bersifat Al-Muhaimin. Al-Muhaiminu karena hidup dalam Asmaul Husna, artinya yang memelihara. Artinya dia itu selalu mencari-cari rahmat Allah yang bersifat Allah Ta'ala itu Al-Muhaimin yang memelihara. Bagaimana diharapkan biri'ahum, ri'anya dengan pelihara, diharap pemeliharaan daripada Allah. Artinya mereka itu dekat dengan Allah Ta'ala di malam-malam mereka itu, di mana dia selalu menilik supaya Allah Ta'ala geplay kepada mereka itu pemeliharaannya. Hanya ke selalu berharap pemeliharaan daripada Allah Ta'ala. Ini syairnya yang tulisnya. Dan adalah kamu daripada orang yang mujahidin fillah, yang khawas daripada ibadah Allah Ta'ala. Menyukai lagi cara taudib lagi tanya, konsepnya yang tak ikuti lagi tanya, jadilah katanya orang yang mujahidin, orang bersungguh-sungguh, orang yang berjihad pada jalan Allah. Jihad apa? Jihad dalam hal ibadah. Jadilah katanya dalam golongan orang-orang yang khawas orang-orang pilihan. Memang nyohe kan? Bata tempuh cara-cara yang lagi nyohe. Cuman walaupun lagi nyan kedeh nyokeh jalan yang untuk menyelamatkan katanya. Yaitu zahid terhadap dunia, ini salah satu ketentuan, salah satu yang dapat menentukan untuk baik katanya. Anam kuma ati kepada urusan dunia, bukan tidak butuh, betalah. Perlai kepada makanan, pakaian, tempat tinggal, ukuran dah butuh kaidahnya, nya ada masalah. Tapi bak kuman ati sehingga sibuk katanya ngurusan dunia yang bermasalah ante. Ya, nya kenyokun, aja katanya kepada orang yang khawas orang pilihan daripada ibadat akan Allah Ta'ala. Yang difirman di dalam Al-Quran. Lagi Allah kalau disampaikan di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Bahwasanya segala hambaku itu tiada atas mereka mengerasi, yakni tiada dapat seorang yang mengerasi akan mereka itu. Makna mengerasi talu, haib talu. Urung-urung yang laginya keadaan mereka itu nyo hana haib talu. Hai tahu haib talu, apa godaan dilikut. Dunia haib dikalahkan katanya, nyo lagi cara taudib. Nafsu haib talu katanya. Syaitan haib talu katanya. Makhluk haib talu katanya. Atau godaan dilikut kampuk macam. Yang pertama godaan yang berbentuk dunia. Yang kedua godaan yang berbentuk makhluk. Karena makhluk ini suatu godaan dihalang-halang katanya dalam ibadat. Makhluknya termasuk isteri, termasuk anak, sahabat-sahabat katanya. Karena kandung urung-urung yang dekat katanya kadang-kadang kan membantu katanya untuk taat. Tetapi diseret katanya kepada kejahatan. Dan juga tidak sedikit urung-urung yang dekat dengan katanya membantu katanya untuk taat. Berarti yang peluang yang dikirim jalan dari Allah Ta'ala untuk katanya ugat. Teman nasib hanagat tu yang berarti menjadi yang menggoda katanya untuk jauh katanya daripada kebaikan. Hanya ke makhluk, alian nafsu juga demikian, syaitan juga demikian. Lagi yang kali disampaikan dikit. Tapi menyolaginya tak telusuri lagi disampaikannya, dipegah oleh Allah dalam Al-Quran, hamba-hamba lun tidak dapat bagi kamu. Kamunya penghalang berarti termasuk syaitan hina. Tidak dapat bagi syaitan itu ataupun bagi dunia itu, bagi nafsu itu, yaitu menghalang-halangi mereka daripada taat. Artinya tidak dapat dikerasi. Kerasinya haik petalu katanya. Kau menang janji Tuhan. Memang ini iblisnya asyik kami janji bahawa Allah Ta'ala akan diseret katanya kepada kejahatan. Namun Allah Ta'ala juga kepegang. Urung beriman, urung yang saleh, ikhlas taatnya kepada Allah Ta'ala, kepadaku kata Allah Ta'ala, nyan haik agoda aja. Sikang jamin oleh Allah Ta'ala. Yang kejut, walaupun kedih banyak manusia yang tergelincir, tapi tidak sedikit manusia yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada godaan-godaan. Nyambangkah bahwasanya segala hambaku itu tiada atas mereka itu mengerasi, yakni tiada dapat seorang mengerasi akan mereka itu. Mereka itu teh yang haik betalu. Mereka itu yang menempuh cara udip yang lagi kebegasannya. Terhadap dunia mereka itu zahid, terhadap hambatan-hambatan lain juga mereka itu dapat menghalangi ataupun dapat menghindarkan hambatan tersebut. Dan adalah engkau di dalam orang yang muttaqin, yang
bagi mereka itu bahagia dua negeri, dua negara, dunia dan akhirat. Lagi yang tak telusuri kehidupan katanya, jadilah katanya menjadi manusia-manusia yang takwa, yang katanya akan bahagia di dua negara. Negara dunia bahagia tu, negara akhirat sekali lebih-lebih lom. Yang kejut, tanya gue berusaha untuk menjadi orang yang takwa. Baik dah fikir tanya Allah putak ada dekat saya. Usaleh-saleh dekat yang kan, yang tutur yang kan, pikirannya tidak salah ya. Si memang gue taat tanya. Gue tanya busaleh tu, berjerah begat tu. Baik dah fikir tanya Allah baca tentang kajut, hana baik lagi aja si berat aja. Berat aja gat tu. Sebabnya anjuran memang keperintah oleh Allah Taala. Katanya wujud kepada orang-orang yang bertakwa. Karena dalam takwa itulah kita akan bahagia di dua negeri, negeri dunia dan juga negeri akhirat. Takwa ini kalau kebegah liket. Secara kesimpulan takwa itu manusia yang bersih zahirnya, bersih batinnya, taat zahirnya, taat batinnya. Hanya lagi yang itanya lahir mentang-mentang taat, batin hana taat, hana takwa lah. Ataupun lahir mentang-mentang yang bersih daripada kejahatan, sedangkan batin hana gelih daripada kejahatan. Ini juga hana takwa lah. Karena takwa ini luah je makna je. Allah membersihkan maksiat zahir, juga membersihkan maksiat batin. Allah bersih zahir dan batin, menghiasi zahir dan batinnya dengan sifat-sifat terpuji, menyolahi dengan ibadah-ibadah kebaikan-kebaikan dalam yang terjadi pada anggota lahir, menyobak batin lamate dengan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah ataupun taat-taat yang hidup batin. Yang mana? Ya, yang banyak tu baru takwa yang sesungguhnya. Cuman di saat relah dilelom, kembalilah bertobat. Karena tobat itu salah satu jalan yang dapat menuju kepada takwa. Takwa itu salah satu jalan yang dapat menuju kepada surga Allah dengan seizin Allah. Ya, nyamban. Walaupun kedai hitanya kadang orang ada fikirnya menyolaginya anda pegat. Kami tak cara sang hana cerita nyo jamun-jamunnya. Hana cerita kesaleh tak ni kalau tentai. Karena le si manusia ada zamannya cukup saleh-saleh, cukup taat-taat je. Ulama, urung alim, urung ahli ibadah taat ke? Saleh-saleh ke kedai. Cuman tanya mantang yang kalau truk tingkatnya baik tak anggap hana. Ataupun sekurung-kurung jihilai watai kepegah lagi nyo adalah dapat getanya mengoreksi diri kitanya. Berarti kita terlalu jauh mantang. Ya, terlalu lalai mantang. Terlalu rusak, terlalu hanagat mantang. Untuk kitanya persiapkan diri kitanya supaya menjadi urung-urung yang dicinta oleh Allah Taala. Nyambankah? Olehnya dan jadilah ketika itu orang yang terlebih afdal daripada kebanyakan mereka itu yang muqarrabin. Apabila katruk tingkat getanya geken urung yang muttaqin, yang takwa, maka jadilah getanya nyan urung-urung yang terafdal gapagah, yang lebih ged, yang lebih jerah, urung yang lebih dari golongan mereka-mereka yang muqarrabin, yang dekat dengan Tuhan. Bahkan tanya je urung yang lebih di saat katruk tingkatan derajat takwa. Walaupun hana tepu draw dekat takwa, jadi memang hana tepu kadang-kadang. Sebabkan perlu tepu pi, baik je kujub tentu. Karena tiada mereka itu syahwat yang menyerukan mereka itu kepada kejahatan. Bahkan urung yang muttaqinnya, urung yang takwanya mencapai derajat yang tinggi. Karena orang yang takwa tersebut, yang muttaqin tersebut, yaitu tiada bagi mereka itu keinginan-keinginan yang dapat menghantarkan mereka itu kepada kejahatan. Di mana syahwat yang menyeru mereka itu kepada kejahatan. Dan tiada pula nafsu yang jahat. Dan juga pada mereka itu adalah hanali nafsu yang jahat. Ji nafsu mantang nanti. Sebab nafsu jika giupo, giu kendalikan dan mana mungkin dapat. Karena pada makan, pada minum, termasuk pada taat. Di situ ada nafsu. Nafsu taat. Lagi ke nafsul mutmainnah. Yang kejut yang gehoi tanya oleh Allah Ta'ala sehingga yang ke urung-urung yang kabar nafsul mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai hamba-hamba yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Kembali olehmu kepada Tuhanmu yang meridai, yang ridha ia kepadamu. Ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Fadkhuli, masuk olehmu, fadkhuli fi ibadi, dalam golongan-golongan hambaku, dan masuk olehmu fi jannati, dalam surgaku. Ya yang gehoi Tuhan yang ke nafsul mutmainnah. Ada tak urusan nafsu ke pegah? Nafsul mutmainnahnya urutan kepet. Pun le amarah ke pegah. Kan? Olehnya nafsu lawamah, nyan mulhimah, hanya baru mutmainnah. Sampai 7 buah nafsu je. Sampai na nafsu untuk radhiyah mardhiyah ubudiyah dalam dapur tu. Ana yan.
Jadi sekurang-kurang mutmainnah nyon jiwa-jiwa yang taat tunduk patuh kepada Tuhan. Yang kejut kan hana nafsu jihna nafsunya. Yang keide kena perbezaan kala nam rempak lam nisrah kitab perbezaan antara gekeun dengan hawa dan nafsu. Itanya tak sabar naju hawa nafsu saboh jo hawa nafsu. Padahal nak beda ji hawa saboh nafsu saboh. Munyo hawa keinginan syahwat, keinginan bak manusia yang hana gerd tapi jahat jadinya hawa itu. Tapi munyo nafsu na yang gerd na hana gerd. Yang kejut na gekeun nafsul mutmainnah. Put boh leboh urutan nafsu lepun hana gerd entu wateuh ji dari keput sampai ke tujuh nyan gerd mandum dari nafsul mutmainnah. Temai dia tak kenju hawa nafsu je kita kena hawa nafsu. Tapi menyo tanya berbeda-beda, nyan ji tak berbeda. Hawa saboh, nafsu saboh. Keinginan jahatnya hawa gitu. Hana gerd je punya hawanya. Menyo nafsu na yang gerd na hana gerd. Tanya yang giu pegada yaitu nafsu yang hana gerd. Jadi baru truk tanya kepada tingkatan yang mutakinnya yang ke nyo hak dathat memang peh tertempuh, wajib tempuh memang. Yang kenyo jalan yang untuk selamat katanya oleh Allah Taala. Hanya jalan kepada Allah, tapi semuanya itu atas izin Allah, atas karunia daripada Allah. Karena sayang Allah kepada hamba. Nyamban. Jadi tanya mana sahabat gue pegang? Allah Taala gue pertama tanya dalam surga kan karena ibadat tu, kan karena saleh tu, kan karena alim tu, kan karena agak akhlak, tapi karena sayang ke Allah. Karena rahmat Allah, kan karena sayang Allah, karena ridha Allah. Tapi ingat, sayang Allah hantar rempak kecuali lewat takwa. Sayang Allah hantar rempak kecuali lewat ilmu. Yang kena ada je. Yang orangnya tamat ujung manteng. Allah sesuai yang sayang oleh Allah ke tambang surga. Karena kepekah tambang surganya kegeng ibadat, mutan dekat ibadat, yang salah jalan yang tak tempuh. Karena hidup ridha Allah Taala kan bak dosa, kan bak jahil, kan bak maksiat. Hidup ridha, hidup sayang Allah Taala dalam taat. Bak ilmu yang hidup ridha Allah, dalam taat yang hidup ridha Allah. Teman menyahinan ka hidup ridha Allah Taala. Teman, kan lewatnya ke jalan yang kita tempuh supaya truk tanya surga. Mohon hamjan truk untuk surga. Ya nyamban ka. Takal lelom becuk tu. Nyokonyo ke bekah buno, pakan gak yang kaji ke urang yang mukarrabin yang dekat dengan Tuhan karena mereka itu syahwat yang menyerukan. Artinya karena tiada bagi mereka itu keinginan-keinginan syahwat hawa nafsu yang menyerukan kepada kejahatan dan tiada pula nafsu yang jahat. Hanali nafsu yang jahat bagusnya. Karena nafsu kaik dikendalikan sehingga kaget. Timuhlah tabiat-tabiat gerd. Yang kejut lagi kita tanya yang katimuh tabiat gerdnya biasa pertahankan. Kebiasaan-kebiasaan baik, biasa salat tahajud, biasa membaca Al-Quran, biasa bersifat tawaduk rendah diri. Sosok yang berlakunya rendah diri. Karena makna rendah diri merasakan dirinya tidak punya apa-apa. Di hadapan Allah dia dapat rendah diri. Dia berhadapan dengan sesuatu yang kita berhadapan. Berhadapan dengan manusia. Itu yang kita jamin dia menjadi orang yang gak di hadapan Tuhan. Boleh jadi gak di Allah Ta'ala daripada kitanya. Jinanya umur lewat Tuhan kitanya. Tapi mudah haji. Apakah tanya tak anggap bro tak hebat ba Allah Taala? Belum tetap ba Allah Taala karena boleh sebalik. Sehingga timuhlah tawaduk. Karena tawaduknya kan kai tanya tak perhina ro ba manusia. Karena nyo perhina ro ba manusia kan tawaduk keun. Ihana. Itu harum hukum di. Ulam tak perhina ro ba manusia di segi harta manusia. Hanya dosa tu. Harta lain. Jangan salah dalam mengartikan tawaduk. Sebenarnya kita tak menyo makna tawaduk ke pegang. Itu hormati manusia sesuai lagi kadar manusia. Lagi derajat manusianya kata tawaduk kan. Sehingga menganggap tanya hina selalu di hadapan Allah Taala. Kan nyata tawaduknya tak hina-hina dro depan manusia, tak rendah-rendah dro depan manusia, kemenan. Jadi nyan ihana hendak itu tidak boleh. Nyo dengan sebab tanya dapat tak kekang nafsu nyo ke merempak derajat-derajat yang gerd. Ni kalau kata tak biasa dro untuk bangun subuh boleh. Di jalan oleh Allah Taala ge pemudah. Sehingga nyo tak putrut sampai-sampai insya-Allah gerd tu. Tapi di saat hana tak putrut, nya lagi sat dalam. Dan adalah engkau telah memutuskan akan akabah yang sangat payah. Menyolaginya kaik terjalani putboh tantangan hambatan kaik ta lewati godaan kan hambatan ini kun godaan. Kaik terlewati yang pada hanya adalah ata yang sangat payah lagi yang amat panjang cara melewatinya dan engkau belakangkan dia. Makna belakang kaik terlewati dan telah engkau pendahulu akan segala awaiq sekaliannya kepada maksud engkau. Berarti tanya kaik terdahului, kaik terlewati. Kaik tak kekang, tak kendalikan. Angka kaik terlewati, kaik terhadapi sekaliannya sehingga kita tanya sampai kepada
kepada maksud engkau, dan jangan mengharu-harakan dikau nya tiada maksudnya. Sehingga katanya hanajut kepada hantruk katanya sehingga kepada sesuatu yang celaka, mana haru-haranya celaka aja. Maka bahwasanya yang karena tanya kaik terhadapi rintangan-rintangan tersebut, getanya hanruh dalam haru-hara, malapetaka, kesusahan, susah dunia, susah akhirat, nyanhan. Selamat tanya oleh Allah Taala. Maka bahwasanya serta minta tolong engkau dengan Allah Taala dan minta pelihara akan dikau itu saja telah jadi mudah. Yang kamu mudah yan. Artinya mana? Tanya watai talawan yang hantip dengan kekuatan dro dengan taat ibadat dro hantip. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah supaya hati kita nyobek terpaut tat ke urusan dunia. Sibuk tat ba urusan dunia. Yang pertama, berdoa kepada Allah Taala supaya tanya mendapat perlindungan daripada bisikan-bisikan syaitan, godaan-godaan syaitan, serta hembusan-hembusan nafsu jahat. Berdoa kepada Allah. Hanya bersungguh-sungguhnya kepada Allah Taala. Allah Taala akan gebi kepada kita. Akan gepemudah, gebuka jalan di Allah Taala. Ya kan? Jadi mudah. Telah jadi mudah. Kami mohonkan Allah Ta'ala. Katanya lagi kepada Allah Ta'ala bergebi kemudahan. Dan yaitu Allah Ta'ala itu Tuhan yang sebaik-baik tempat minta. Bahwasanya ditolakkan, ditolongkan dengan taufiknya akan kami dan akan kamu. Tam lagi kepada Allah. Dan mudah-mudahan memang Allah gelimpahkan taufik kepada katanya. Jadi taufik Allah Ta'ala akan bertalaki sampai geputun bak katanya. Sebab kadang-kadang li Allah Taala urunyo wate geperuh tanya dalam taat, golon tentai sehingga hitim taat lagi urunyo yang golon tentai. Yang pertama ile tam laki ba Allah supaya mendapatkan taufik Allah. Yang kedua tam laki lamba Allah supaya taufik itu berkekalan ba katanya. Yang tam doa lamba Allah Taala lagi haji. Baik dia tak andalkan urunyo wate kanahi taat dia bacut, sang-sang hana gadah-gadah le taat yang golon tentai kan. Dia sebab tiga sapu, tiga wate ged gede. Wate hana ged. Itulah taufik Allah Taala. Segaga geplay ke katanya, segaga hana. Waktu cabut taufiknya bak katanya hanakan ged. Yang kejip tanya taat kepada Allah Taala kena ke kan hasil kekuatan roh macam kan. Hasil kekuatan roh tu. Kan karena tiga tu. Kan karena semata-mata putakeun semangat katanya yang menggebu-gebu untuk berbuat taat. Kan yang semata-mata. Bahkan gepegah kan semata-mata ilmu. Apakah karena ilmu tanya taat tu? Golom dentai dan kan bahkan ilmunya kan jalan sebagai kebuatan Allah supaya tanya dapat cara gimana cara bak lakukan taat kepada Allah. Ilmu itu sebab sebagai kebuatan Allah lagi sehat kebuat sebab dari Allah untuk dan ibadat. Kesempatan yang kebuat sebab dari Allah sehingga ruh dapat ibadat. Ilmunya juga jalan-jalan yang kebuat oleh Allah sehingga tanya dapat lakukan ibadat. Namun yang sesungguhnya itulah taufik Allah. Yang kejut salah satu kebaikan tanya dalam berbuat taat adalah gepegah bedeh tajingu. Di situ ada taufik Allah. Dalam taat katanya. Sehingga hati mawujud tu. Nyamban. Karena taufik Allah pun kan sampai-sampai. Kibang ke berkah hadih. Ayyara. Bahawa engkau lihat akan taat itu minallah. Li nafil ujubi. Supaya dapat kita hilangkan ujub. Beduh lagi nya. Karena kan semata-mata hebat katanya. Cara katanya. Tiga katanya. Karena tiga kan lempah le urung tiga ke bubuk ibadat. Urung-urung lima haik bubuk hanaruh dalam ibadat. Sebab tiga semata-mata tanya urus dalam taat. Padahal orangnya dia tak ikutnya dia tak kadang-kadang terlemah-lemah. Tapi tiga ikutnya mbak sembahyang tahajud. Tiga ikutnya mbak baca Quran. Yang kejutkan kekuatan yang kita andalkan untuk menjadi taat. Ketanya kepada Allah Ta'ala. Tapi semata taufik Allah. Sehingga gila ke pemeliharaan tanya daripada dosa. Supaya Allah melimpahkan taufik ke katanya. Yang dengan taufik itulah yaitu kekuatan taatnya. Katanya dapat melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Memang katanya sebab mandu-mandu tak salah. Kalau kita ciptakan sehat, ya Allah Taala gebuga bagdanya kan? Kan sebabnya sebab sehat, sebab ilmu, sebab nak kesempatan, sebab mudah-mudah dum nak kekuatan sehingga dapat taat. Tapi kenyan semata. Dan akan kamu supaya mendapatkan taufik Allah kami dan akan kamu doa. Maka bahwasanya ialah mungkin ya bagi tiap-tiap yang dicita-cita. Yang mungkinnya segala yang tak cita-citakan mustahilnya untuk dipetruk oleh Allah Taala. Dan yang sukar-sukar ada pih yang sesuatu yang sukar-sukar mudah. Maka dengan tangannya al-khalqu dan amru. Makna dengan tangan Allah maksudnya dalam kekuasaan Allah itulah ciptaan apa yang ia ciptakan dan segala urusan.
Nyamban. Jadi dalam kekuasaan Allah Taala lah segala urusan. Makanya taufik naba Allah, dapat buat ibadat dumpu naba Allah Taala, maka memintalah kepada Allah Taala. Yang kejut ujung-ujung ni kalang kiban ke begah. Hak tak andalkan dengan taat ro nanti untuk tanya dapat istiqamah di atas taat. Nah, hana minta pertolongan ba Allah lewat doa, ibadat-ibadat, berdoa, sungguh-sungguh Allah Taala akan gebi. Dan yaitu Allah Ta'ala itu ala kulli syai'in qadirun. Di atas tiap-tiap sesuatu itu maha kuasa. Maka inilah yang kami kehendak datangkan di dalam bab ini. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan yaitu hasbi. Memada Allah. Memada dengan Allah Ta'ala. Katanya cukup Allah Ta'ala. Nyan keban. Jadi monokeh yang didatangkan dalam babnya, dalam pembahasannya. Nyo baru habis secara sempurna mandum pembahasan, yaitu godaan-godaan dalam berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Nyo ke untuk mungkin baru dalam rintangan. Ada lain-lain sisi je. Nah yang menjadi godaan, igoda katanya lagi nafsu, lagi syaitan ni kan igoda katanya. Ada makhluk pi, ada dunianya kan menjadi godaan untuk nak rintangan. Ngan sebabnya tanya terhalang buat ada berbuat taat. Nya rintangan-rintangan gekun sehingga gekun dengan al-awarid nyan pihkan semacam diji. Nya gejut tanya munyo hantaturi penghalang-penghalang dalam taat, tak anggap ditanya hana penghalang, padahal penghalang lempah jai. Nya gejut hanta taat tanya kepada Allah Taala. Karena hana taturi. Makanya sekurung-kurung ji bertaturi lah. Dah godaan-godaan yang tanya tergoda dengan godaan tersebut sehingga jauh daripada taat. Dah penghalang-penghalang yang dengan tapubut atanya rupanya terhalang-halangi katanya daripada taat. Yang kejut tak berkata hantruk-truk tapubut, hantruk-truk tajak, hantruk-truk tapubut. Bahkan rupanya itu menjadi penghalang bagi tanya. Sabi pakak jak budak subuh hantruk-truk lom. Rupanya tak tentu padahal nyan kan jadi penghalang. Jadi yang ada depu penghalang tapi kek nyan hal biasa katanya. Hantruk-truk buat majlis ilmu. Hantar depu tanya penghalang nah saja ante. Tapi kita tanya nyan kan penghalang. Makanya wajib kaji supaya terhalang atanya mandum supaya tanya dekat dengan Allah. Nyen kaji enan jumenteng dan kata bab droi. Ba al aqabatur rabi'ah. Jadi nan tanda